Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Sariwiluni dari Prodi D4 Pengembangan Produk Agroindustri. Saya akan mempresentasikan tentang paradoks dari pemasaran ke pelanggan terhubung. Nah, ini merupakan materi dari mata kuliah Strategi Marketing. Terkait dengan pasar yang senantiasa berubah. Nah, untuk memahami pemasaran yang unggul seperti apa, kita itu harus mengetahui bagaimana pasar itu berkembang, ya. Nah, dalam trennya, petunjuk dan trennya, bermunculannya pelanggan jenis baru yang suatu saat akan menjadi mayoritas di masa depan, yang saat ini bangkit secara global. Siapa lagi kalau bukan kaum muda perkotaan. Nah, kaum muda perkotaan yang bermunculan ini itu berasal dari kaum menengah dengan mobilitas dan konektivitas yang kuat, ya. Nah, lalu sementara pasar yang sudah matang itu harus menghadapi populasi yang sudah menua. Lalu pasar itu berkembang menikmati keuntungan demografis dari populasi yang lebih muda, produktif, pandai beradaptasi, mobilitas cepat, imigrasi cepat, ya. Hal tarik bagi pemasar untuk dijadikan target pasar. Ya, namun yang membedakan pelanggan jenis baru dengan pasar yang sudah ada itu adalah kecenderungan mereka untuk bergerak lebih lincah, mobilitas mereka tinggi, kegiatan produktif, konektivitas yang kuat sangat menonjol pada pelanggan jenis baru. Nah, mereka juga sangat akrab dengan dunia digital, ya. Sangat lihai menggunakan gawai untuk mencari segala informasi dan sangat pandai memanfaatkannya dalam kegiatan jual beli, tentunya dalam bisnis. Nah, namun meskipun memiliki kecerdasan digital, mereka itu juga sangat menghargai interaksi secara fisik, ya. Jadi tidak meninggalkan interaksi secara fisik. Mereka berjiwa sosial dan mahir berkomunikasi satu sama lain dan saling percaya, ya. Seperti biasa, percaya adalah kunci. Jadi intinya mereka itu terhubung dan memiliki konektivitas yang kuat, ya, seperti itu. Selanjutnya, mematahkan mitos konektivitas. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konektivitas itu adalah salah satu faktor penting, ya, dalam perkembangan pemasaran, ya. Jadi pertama pengaruhnya yaitu dapat mengurangi biaya interaksi antara perusahaan, karyawan, pelanggan, mitra saluran, dan pihak lain yang terkait. Keberadaan konektivitas itu juga dapat mengurangi rintangan memasuki pasar baru, meningkatkan perkembangan produk, serta memperpendek kerangka waktu dalam pembangunan sebuah merek. Jadi ada berbagai kasus terkait bagaimana konektivitas itu mampu dengan cepat mendisrupsi industri yang sudah lama mapan dengan rintangan masuk yang nampak tinggi. Di sini contohnya ada Amazon mendisrupsi toko buku tradisional dan kemudian industri penerbitan. Begitu pula dengan Netflix, ya, yang mendisrupsi toko penyewaan video tradisional dan bersama Hulu menggoncang perusahaan layanan TV kabel dan satelit. Dengan cara yang sama, Spotify dan Apple Music itu juga mengubah cara kerja distribusi musik. Nah, yang selanjutnya, konektivitas itu juga dapat mengubah persepsi kita tentang persaingan dan pelanggan. Ya, jadi persepsi kita itu juga dapat diubah, ya. Hari ini kolaborasi dengan pesaing dan menciptakan produk bersama pelanggan itu adalah hal yang penting, ya. Persaingan itu bukan lagi permainan zero sum. Pelanggan itu juga bukan lagi penerima pasif dari segmentasi, penargetan, dan gerakan pemosisian perusahaan.
Nah, konektivitas itu juga dapat mempercepat dinamika pasar sedemikian rupa sehingga mustahil ya bagi perusahaan untuk berdiri sendiri dan mengandalkan sumber daya internal saja untuk menang. Sebuah perusahaan itu harus menghadapi kenyataan bahwa untuk menang itu perusahaan harus berkolaborasi dengan pihak eksternal dan bahkan melibatkan partisipasi pelanggan. Ya, tidak dapat dipungkiri meskipun pengaruhnya cukup jelas tadi dipaparkan, keberadaan konektivitas diremehkan. Ya, pertama, konektivitas itu sering diremehkan semata-mata sebagai aplikasi teknologi yang harus dihadapi pemasar. Padahal, lebih dari itu, konektivitas itu dapat dipandang sebagai sebuah strategi dalam perancangan pemasaran. Maka untuk menerima konektivitas secara utuh itu harus dipandang secara menyeluruh dan dari berbagai sudut pandang yang ada. Oke. Ya, jadi dengan demikian untuk menerima konektivitas secara sepenuhnya, secara utuh kita itu melihat secara menyeluruh ya. Nah, meskipun konektivitas itu bergerak melalui perangkat ponsel ya, penting itu baru level konektivitas yang paling dasar ya, dimana internet itu hanya berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi. Nah, level berikutnya adalah konektivitas berdasarkan pengalaman, di mana internet itu digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan unggulan di titik sentuh antara pelanggan dan merek. Nah, pada tahap ini kita tidak lagi hanya memikirkan lebar konektivitas tapi juga tentang kedalamannya. Nah, level terakhir adalah konektivitas sosial yang berhubungan dengan kekuatan koneksi dalam komunitas pelanggan. Nah, karena berhubungan erat dengan segmen kaum muda, konektivitas itu sering dianggap relevan hanya untuk pelanggan dari generasi yang lebih muda atau milenial ya. Alhasil, banyak pemasar itu melaksanakan pemasaran terhubung atau connected marketing sebagai strategi menyasar kaum muda secara terpisah tanpa memahami sepenuhnya kesesuaiannya dengan keseluruhan strategi pemasaran. Benar bahwa sebagai pelaku digital, pelanggan muda itu adalah pelanggan yang pertama yang mengadopsi konektivitas, tetapi mereka mengilhami senior mereka untuk mengadopsi konektivitas. Sebenarnya seperti itu ya. Selain itu, seiring menuanya populasi dunia, pelaku digital itu akan menjadi mayoritas dan konektivitas itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang normal, yang umum. Ya. Selanjutnya, paradoks nomor 1, interaksi online versus interaksi offline ya. Dampak konektivitas pada bisnis online atau offline memang tidak begitu jelas, namun dalam bisnis online sangat memengaruhi perkembangannya. Dapat disimpulkan bahwa dari hal tersebut, bisnis online itu telah menggantikan bisnis offline ya. Begitu pula dengan pemasaran gelombang baru online. Tidak menyangka dapat menggeser pemasaran peninggalan offline. Ya, justru keduanya itu harus menyatu, hidup berdampingan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik ya. Itulah sebabnya di dunia yang berteknologi tinggi ini, interaksi sentuhan tinggi menjadi diferensiasi baru. Di sisi lain, antar muka teknologi tinggi juga bisa meningkatkan interaksi sentuhan tinggi yang dominan sehingga membuatnya lebih menarik. Ya, ternyata dunia online dan offline itu dapat hidup berdampingan dan menyatu. Teknologi menyentuh dunia online dan ruang fisik offline, sehingga memungkinkan terlaksananya konvergensi online-offline. Teknologi sensor seperti Near Field Communication atau NFC dan e-beacon berbasis lokasi memberikan pengalaman pelanggan yang jauh lebih menarik. Di ruang mesin analisis data raksasa memampukan personalisasi yang diinginkan pelanggan baru. Semua ini melengkapi antarmuka manusia tradisional yang dulunya merupakan tulang punggung dari pemasaran sebelum bangkitan internet. Nah, di sini media tradisional dan kontemporer
untuk komunikasi pemasaran seperti televisi dan media sosial lainnya juga akan saling melengkapi gitu. Jadi banyak orang mengunjungi Twitter untuk mendapatkan berita terkini, tetapi mereka akhirnya kembali ke televisi dan menonton CNN untuk memperoleh peliputan berita yang lebih kredibel dan mendalam. Di lain pihak, menonton televisi seringkali merupakan pemicu bagi banyak orang untuk melakukan kegiatan online di ponsel yang mereka punya ya. Misalnya sebuah film yang ditayangkan di televisi itu memungkinkan akan memicu pencarian ulasan secara online ya. Iklan televisi bisa juga merupakan ini sebagai panggilan untuk bertindak sebagai bagi pemirsa agar memberi produk secara online seperti itu. Jadi sebagai daya tarik ya. Ya. Karakter pelanggan baru mendorong kita untuk menyadari bahwa masa depan pemasaran adalah perpaduan yang serasi dari pengalaman online dan offline oleh pelanggan. Awalnya, kesadaran dari daya tarik merek akan datang dari campuran komunikasi pemasaran yang didukung oleh analisis, pengalaman pelanggan masa lalu, dan rekomendasi terdekat seperti keluarga, teman, saudara ya, baik online maupun offline. Pelanggan lalu akan menindaklanjuti melalui serangkaian penelitian lanjutan menggunakan ulasan dari pelanggan lain baik online maupun offline. Bila pelanggan memutuskan untuk membeli, mereka akan merasakan sentuhan personal dari mesin dan antarmuka manusia. Pelanggan yang berpengalaman tentunya itu akan memberikan nasihat bagi pelanggan yang kurang berpengalaman. Seluruh pengalaman dicatat, maka akan meningkatkan keakuratan mesin analisis ya. Di dunia yang sangat terhubung, tantangan kunci bagi merek dan perusahaan adalah memadukan unsur online dan offline dalam pengalaman pelanggan total seperti itu. Kita masuk pada paradoks nomor 2, yaitu pelanggan terinformasi versus pelanggan teralih ya. Ini sangat menarik ya. Jadi dalam membuat keputusan pembelian, pelanggan pada dasarnya itu terpengaruh 3 faktor ya. Yang pertama ada komunikasi pemasaran di berbagai media. Yang kedua ada pelanggan dipersuasi oleh orang terdekat. Yang ketiga pengetahuan pribadi, pemahaman dan sikap terhadap merek. Ya, pertama komunikasi pemasaran di berbagai media ya. Jadi ya, komunikasi pemasaran, promosi itu ya sangat mempengaruhi ya keputusan pembelian calon pelanggan kita. Jadi ada baiknya dalam hal ini pelanggan itu akan mencari informasi lebih lanjut terkait komunikasi pemasaran di media tersebut ya. Yang kedua, pelanggan dipersuasi oleh orang terdekat. Jadi pendapat manusia, orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, saudara dan teman-teman itu sangat mempengaruhi ya terhadap keputusan pembelian seorang pelanggan. Ya, mereka akan menasihati tentang pengalaman pembelian mereka sebelumnya kepada calon pelanggan gitu. Terus yang ketiga adanya ini pengetahuan pribadi, pemahaman dan sikap terhadap merek ya. Jadi adanya ini persepsi dari pelanggan tersebut tentang apa sih yang dia ketahui tentang produk tersebut, tentang merek tersebut seperti itu ya. Jadi adanya informasi sebelumnya gitu, pengetahuan. Sebenarnya pelanggan saat ini tuh sangat mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain ya dalam keputusan pembelian dan sebagainya. Dalam beberapa kasus bahkan pendapat orang lain itu jauh lebih penting dibandingkan preferensi pribadi dan komunikasi pemasaran. Alasan utamanya jelas tak lain tak bukan adalah konektivitas. Nah, jadi di sini sisi positif konektivitas itu mendatangkan banyak perlindungan dan keyakinan. Dalam pikiran pelanggan, lingkaran teman dan keluarga mereka itu memberikan perlindungan terhadap merek dan perusahaan yang buruk. Pasti gitu. Negatif konektivitas itu adalah menghambat kemampuan pelanggan untuk fokus dan seringkali itu membatasi kemampuan mereka untuk membuat sebuah keputusan ya. Oleh karena itu, banyak pelanggan itu membuat keputusan mereka dengan mengikuti kecenderungan massa ya. Jadi
pendapat yang paling banyak seperti itu. Hal ini diperparah dengan tingkat kepercayaan yang rendah yang dimiliki pelanggan terhadap iklan serta terbatasnya waktu yang mereka miliki untuk membandingkan ya antara kualitas dan harga. Lalu karena pendapat orang lain itu sangat nyaman ya dalam ingatan, dalam persepsi, maka pendapat dari mulut ke mulut itu menjadi semakin penting dalam keputusan akhir pembelian. Nah, ini adalah potret pelanggan saat ini ya, masa depan terhubung tetapi teralih perhatiannya. Perhatikan. Ya, tantangan bagi pemasar yang melangkah maju menjadi 2 kali lipat ya. Pertama, pemasar perlu merebut perhatian pelanggan. Akan menjadi sulit bagi seorang manajer merek untuk membuat seorang pelanggan duduk dan menyimak iklan 30 detik. Dan bagi seorang tenaga penjualan untuk menarik perhatian seorang pelanggan dengan melakukan penawaran. Nah, di masa depan akan lebih sulit menyampaikan pesan merek. Perhatian pelanggan akan menjadi langka. Dengan demikian, hanya merek dengan faktor wow, WOW yang patut mereka dengarkan dan anjurkan. Nah, yang kedua, pemasar perlu menciptakan percakapan merek dalam komunitas pelanggan meskipun mereka tidak dapat mengendalikan hasilnya. Pemasar itu perlu memastikan bahwa ketika pelanggan bertanya kepada orang lain tentang sebuah merek, akan ada penganjur setia yang memengaruhi keputusan yang menguntungkan mereknya. Ya, paradoks nomor 3, pembelaan negatif versus pembelaan positif. Ya, seperti yang kita tahu, konektivitas itu memungkinkan pelanggan mengemukakan pendapat yang didengarkan orang lain. Konektivitas mengubah pola pikir pelanggan bahwa mengakui pendapat orang asing itu lebih kredibel daripada rekomendasi dari selebritas. Dengan begitu, konektivitas akan menciptakan lingkungan sempurna untuk pembelaan pelanggan terkait suatu merek ya. 3 kategori pelanggan terkait dengan sikap mereka terhadap merek. Yang pertama, promotor, yaitu yang merekomendasikan mereknya. Yang kedua, ada orang-orang pasif, yaitu orang-orang yang netral atau tidak berpihak. Terus yang ketiga, ada pencela, yaitu kemungkinan tidak akan merekomendasikan mereknya. Itu pendapat dari Frederick Reichheld. The Net Promoter Score diukur dengan cara mengurangi persentase promotor dengan persentase pencela. Argumentasi kuncinya adalah bahwa efek buruk kabar dari mulut ke mulut yang negatif itu akan mengurangi efek baik dari kabar dari mulut ke mulut yang positif. Ya. Meskipun konsep ini terbukti berguna untuk melacak loyalitas, pengurangan sederhana ini mengabaikan beberapa pesan penting. Bila sebuah merek tetap setia pada DNA-nya dan secara konsisten memburu segmen targetnya, merek tersebut memolarisasikan pasar. Beberapa orang menjadi pecinta dan yang lain menjadi pembenci merek tersebut. Namun dalam konteks konektivitas, pembelaan negatif belum tentu menjadi hal buruk. Kenyataannya, kadang sebuah merek membutuhkan pembelaan negatif untuk memicu pembelaan positif dari orang lain. Nah, pembelaan merek itu ada 2 macam. Pertama, ada pembela spontan, dan yang kedua ada pembela yang tersituasikan. Pada pembela spontan itu, pengajuan merek yang spontan terjadi jika seorang pelanggan tanpa didorong atau diminta itu secara aktif merekomendasikan merek tertentu. Nah, itu juga disebut juga pembela aktif. Nah, sedangkan pembelaan yang tersituasikan itu rekomendasi merek yang dipicu oleh orang lain. Pembelaan jenis ini meskipun sangat umum itu tidaklah aktif. Nah, keseimbangan antara pecinta dan pembenci itu harus dikelola. Belum tentu mempunyai lebih banyak pecinta daripada pembenci. YouGo Brand Index itu mengungkapkan fakta menarik. MC Donalds contohnya mempunyai 33% pecinta dan 29% pembenci. Ya, hampir 50-50 ya. Sebuah polarisasi yang hampir seimbang ya kan.
Nah, sedangkan contoh lagi, Starbucks mempunyai profil serupa,